Rain, kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan vaksin, mulai dari pemesanan, penyimpanan, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Let's get started. Setelah melihat kondisi VVM, apabila kondisinya sama, maka gunakan vaksin yang kadaluarsanya lebih pendek terlebih dahulu, atau Early Expire First Out atau EEFO. Kemudian, vaksin yang telah terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal ini mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih singkat atau lebih pendek. Selain batas masa kadaluarsa dan indikator VPN, sebagai pemantauan paparan suhu panas, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas dan keamanan vaksin. Diperlukan uji kocok atau shake test, terutama terhadap vaksin yang sensitif beku untuk melihat apakah vaksin tersebut pernah mengalami pembekuan atau tidak. Sebagai pembanding, gunakan jenis dan nomor batch vaksin yang sama. Nah, uji kocok ini dilakukan terutama saat kulkas berada pada 0 derajat Celcius. Nah, adapun prosedur dalam uji kocok atau shake test, yaitu angka pertama adalah ambil satu contoh dari setiap vaksin yang dicurigai pernah beku, kita beri label sampel. Nah, yang kedua, sengaja bekukan satu vaksin yang sama dengan sampel sehingga beku padat seluruhnya, kita beri label kontrol. Nah, yang ketiga, biarkan kedua sampel mencair seluruhnya tanpa dilakukan pemanasan. Keempat nih, kocok secara bersamaan selama sekitar 10-15 detik, dan selanjutnya amati dan bandingkan laju pengendapannya. Umumnya sih 5-30 menit ya. Nah, langkah ke-6, bila terjadi pengendapan vaksin sampel nih lebih lambat dari kontrol, artinya vaksin ini dapat digunakan. Tetapi kalau lebih cepat dari kontrol, ini vaksinnya sudah rusak gitu. Nah, kalau dilihat contoh vaksin di sini nih student, dapat disimpulkan bahwa vaksin lulus uji kocok sehingga dapat digunakan. Gimana nih student? Semakin paham kan tentang materi ini? Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya, setelah vaksin siap digunakan, ada beberapa vaksin yang ketika digunakan akan bersisa sehingga dapat digunakan keesokan harinya. Setiap vaksin itu mempunyai masa pemakaian vaksin sisa yang berbeda-beda. Sebelum penyimpanan, kita mesti cantumkan tanggal pertama vaksin digunakan atau dilarutkan. Nah, setiap jenis vaksin ini memiliki maksimal batas masa pemakaian setelah vial dilarutkan dan terbuka. Misalkan OPV itu kan 2 minggu, IPV, DT, TD, terus DPT, HB, dan IB itu 4 minggu. Jika BCG-nya itu 3 jam, campak MR-nya ada 6 jam. Jadi setelah digunakan, vaksin sisa tetap harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dipastikan VVM masih dalam kondisi A atau B, atau disesuaikan dengan yang tertera pada label obat. Seperti itu. Yuk kita lanjut lagi. Nah, pendistribusian vaksin. Ini merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan vaksin dari Pasienkes. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam proses pendistribusi ke unit pelayanan yaitu 1. Catat kondisi VVM sewaktu mengeluarkan vaksin di SPBK, surat bukti barang keluar, dan kartu stok. Yang kedua, vaksin ini dibawa menggunakan vaksin karier yang diisi full pack pada suhu yang sesuai standar. Pastikan tidak boleh ada air yang merendam vaksin untuk mencegah kontaminasi vaksin dari bakteri lain. Yang ketiga, pelarut harus diberikan satu paket dengan vaksin dan harus berasal dari jenis yang sesuai dan dari pabrik yang sama dengan vaksin. Yang keempat, apabila vaksin tidak langsung digunakan pada hari distribusi, pelarut disimpan pada suhu ruang dan minimal itu 12 jam. Sebelum digunakan, pelarut harus disimpan pada suhu yang sama dengan vaksin. Yang kelima, semua vaksin yang belum dibuka diberi tanda khusus untuk didahulukan penggunaannya.
semua vaksin yang sudah dibuka pada kegiatan lapangan tidak boleh digunakan lagi. Oke student, kita lanjut di poin keempat, pengendalian. Nah, pelaksanaan vaksinasi pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limbah infeksius dan non-infeksius. Pertama nih, kita bahas limbah infeksius yang berpotensi menularkan penyakit. Limbah infeksius kemudian dibagi lagi menjadi limbah medis tajam maupun non-tajam. Kalau limbah medis tajam itu seperti contohnya adalah alat suntik, kita mesti masukkan ke dalam safety box dengan tidak melupakan prinsip no resetting. Kemudian safety box-nya itu dikubur dalam BAK beton, dibakar dengan insenerator atau diserahkan kepada pihak ketiga. Yang kedua, untuk limbah medis non tajam, contohnya adalah sisa vaksin dalam botol atau ampul yang sudah rusak atau kadaluarsa, kapas pembersih. Kemudian untuk sisa vaksin ini, cairan dalam vaksin itu dikeluarkan dari ampul, kemudian didisinfeksi dalam killing pan, lalu dialirkan ke instalasi pengelolaan limbah atau IPAL. Lalu untuk botolnya dikumpulkan dalam kantong plastik kuning untuk dibakar dalam insenerator. Atau kita menggunakan metode non-insenerasi, misalnya autoclaving, microwave, dan dihancurkan. Untuk yang kedua nih, limbah non-infeksius. Dia tidak berpotensi menularkan penyakit. Contohnya itu kertas pembungkus alat suntik, serta kardus pembungkusnya dirusak terlebih dahulu, kemudian dibuang seperti limbah rumah tangga. Oke, kita lanjut di poin kelima, pencatatan dan pelaporan. Ada dokumentasi proses pengadaan, contohnya adalah surat pesanan dan faktur. Ada juga penyimpanannya itu pencatatan kartu stok dan kartu suhu. Kontrol stok melibatkan 3 hal berikut. Masing-masing harus dilakukan secara teratur, akurat, dan lengkap. Nah, yang pertama adalah pencatatan hasil pemeriksaan fisik saat penerimaan disesuaikan dengan lembar VAR. Setiap vaksin ini sebanyak memiliki buku dan kartu stok yang terpisah. Rekapan dilakukan setiap bulan, seperti itu. Yang kedua adalah distribusi secara FIFO. Yang ketiga ada pencatatan saat distribusi, bisa kuantitas yang didistribusikan. Selanjutnya ada tujuan pengiriman, sisa stok, kita lihat dosisnya, setelah pengurangan jumlah yang didistribusikan. Selain itu, perincian juga harus meliputi pelarutnya yang dituliskan pada nota atau formula. Selanjutnya ada kartu suhu dicatat setiap hari itu 2 kali sehari. Setiap lembar ditandatangani, kemudian kita simpan selama bisa sampai 3 tahun. Ada penyerahan berupa nota atau struk penjualan. Selanjutnya ada pencatatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, student, gimana nih? Semoga makin paham ya, biar makin panas. Yuk, kita latihan soal. Oke, kita masuk di aplikasi soal ya. Student, kita ke soal pertama dulu. Nah, pertanyaan adalah, vaksin manakah yang tidak termasuk dalam jenis vaksin heat sensitif atau tidak tahan paparan panas terlalu lama? Opsinya adalah BCG, ada OPV, ada campak, ada hepatitis B, dan ada rubella. Ayo, siapa nih yang udah kepikiran jawabannya? Ya, jawabannya D ya. Nah, vaksin hepatitis B merupakan salah satu jenis vaksin pre-sensitif atau tidak tahan terhadap beku. Vaksin ini akan rusak terhadap suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya adalah vaksin hepatitis B. Selain itu ada juga vaksin TD, DPTHB, ada juga DT, IPV, TT, dan DT. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gimana nih? Mulai ketagihan belum? Oke, kita lanjut ke soal kedua ya, student. Nah, soalnya itu seperti ini. Uji apa yang dilakukan dalam menentukan apakah suatu vaksin pernah mengalami pembekuan atau tidak? Opsinya A itu uji stabilitas dipercepat, opsi B uji menggunakan indikator VVM, opsi C uji kocok atau shake test, opsi D uji menggunakan termometer suhu.
Wah, opsi E, uji stabilitas jangka intermediate. Nah, pasti udah pada bisa semua ya. Kalau masalah soal seperti ini, kita sudah bahas materinya sebelumnya. Sudah tahu banget nih, langkah-langkahnya pun pasti student sudah pada tahu. Nah, yuk jawab bareng-bareng. Jawabannya adalah uji kocok. Vaksin sensitif beku untuk melihat apakah vaksin tersebut pernah mengalami pembekuan atau tidak. Sebagai pembanding, kita gunakan jenis dan nomor bat vaksin yang sama. Nah, uji kocok ini dilakukan terutama saat vaksin berada pada suhu 0 derajat Celcius gitu. Bila terjadi pengadapan vaksin di sampel kemudian lebih lambat dari kontrol. Oke teman-teman, ini adalah referensi yang kami gunakan. Boleh banget jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam